Dari Sabang hingga Merauke, perempuan Indonesia bekerja tanpa henti membangun negeri ini dari setiap sudutnya. Mereka adalah pilar-pilar yang menguatkan Indonesia dari ujung barat hingga timur. Tapi, di balik keberagaman dan kekayaan budaya, ada satu hal yang harus kita pastikan. Pelindungan bagi setiap pekerja perempuan, dimanapun mereka berada. Di tengah upaya memajukan Indonesia, kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan pahit. Kekerasan dan perlakuan tidak menyenangkan di tempat kerja masih bisa terjadi, mengancam rasa aman dan martabat perempuan-perempuan ini. Kesadaran dari karyawannya sendiri itu masih minim gitu, sehingga jangankan kita berharap mereka tahu harus kemana, mereka bahkan misalnya dari survei ini aja gitu ya, kan kita cek tuh di awal, kamu pernah mengalami perlakuan tidak menyenangkan nggak di tempat kerja? Mereka jawab tidak gitu. Pas kita uraikan misalnya, apakah kamu pernah mengalami hal-hal berikut ini? Mereka jawab iya. Padahal itu adalah perlakuan tidak menyenangkan gitu, dan seharusnya tidak boleh mereka alami. Jangan-jangan di kasus pelecehan seksual juga begitu gitu. Ada yang perlakuan yang mungkin sudah lingkungan kerjanya sudah demikian terbiasa, dia mengalaminya, tapi dia tidak sadar bahwa itu pelecehan seksual gitu. Jadi dianggap biasa aja. Jadi untuk perlakuan tidak menyenangkan ini secara garis besar itu sebenarnya efeknya ada dua, dampaknya ada dua. Itu dampak personal, dampak yang dialami oleh si korban sendiri, kemudian juga dampak profesional. Itu bagaimana sih sebenarnya dampak tersebut berpengaruh dalam dunia kerja dia gitu kan. Tapi memang sangat disayangkan masih ada sekitar 13% responden lah gitu, kurang lebih, yang masih diam saja gitu. Mereka tidak melakukan aksi apapun, mereka tidak melapor, mereka tidak melawan, seperti itu. Kita tidak hanya berbicara tentang tantangan, tapi juga solusi. Inilah kisah nyata dari perempuan-perempuan hebat yang terus berjuang. Dan inilah panggilan untuk kita semua, agar tidak ada satupun yang tertinggal, dan tidak ada satupun yang mengalami kekerasan di tengah kemajuan bangsa. Kegiatan saya setiap harinya itu, pagi-pagi jam 4 wajib bangun, Pak. Kita kan memasak untuk menyiapkan sarapan untuk anak-anak juga suami. Kebetulan suami saya kan kerja juga, Pak. Jadi semua itu saya siapkan di pagi hari, perlengkapan sekolah anak, sama sarapannya, sama sarapan suami juga. Harus dilengkapin semua. Nanti bagus-bagus sekolah ya, mama kerja dulu, mencari duit buat keperluan abang sekolah, ya. Baik-baik nanti di sekolah sama guru ya, Bang. Kalau udah beres, baru kita berangkat apel pagi. Nah, nanti anak-anak kan udah mandiri semua, udah umur 10 tahun misalkan, udah tau lah ini perlengkapannya udah dipakai, udah siap pakai semua, Pak kan. Jadi kita berangkat apel pagi. Setelah apel pagi, kita buat laporan di kantor, baru balik ke rumah sebentar, ngambil bontot untuk sarapan di lapangan. Jadi habis sudah diambil, balik lagi ke lapangan, kita sarapan, baru mulai aktivitas untuk memastikan pekerjaan anak buah kita, Pak. Nanti sampai, karena kami dipanen ini kan, Pak, nggak dibatasin. Kalau kondisi buah kita banyak, itu wajib balik sore. Pokoknya sampai pemanennya kuat lah. Kalau memang orang itu udah mampunya sampai jam 5 dengan kondisi buah kita banyak, karena kan orang itu mencari hasil, Pak. Jadi tahan sampai orang itu balik, kita harus standby di lapangan. Anak buah kita udah pulang, baru kita pulang. Nggak ada juga, Pak. Ada juga ya? Aman-aman semuanya. Aman-aman ya? Iya. Baik-baik kok semua bapak-bapaknya. Baginya sih, Pak, ya namanya perempuan ya harus bisa sana sini gitu kan. Jadi kalau di lapangan saya fokus ke pekerjaan di lapangan. Nanti kalau udah pulang ke rumah, saya fokus di rumah untuk ngurus anak-anak gitu. Saya bagi, Pak. Tapi kebetulan misalnya kan ada gitu, biar di lapangan kita tanggung jawabnya di panen ini kan, kita tiba-tiba di lapangan ada masalah. Di lapangan bisa ditelepon atasan kita harus standby, Pak. Gitu. Tetap kita rumah keluarga nggak pernah ketinggalan. Nomor 1 memang tetap keluarga. Kalau itu kan kalau yang istirahat ibu melahirkan sama ibu hamil itu kan, Pak, itu namanya diberi H2. Jadi pas
dia 1,5 bulan sebelum melahirkan diberi, dan setelah 1,5 bulan setelah melahirkan. Kalau cuti sakit dikasih Pak, contohnya kita macam saya sendiri lah Pak ya, sakit saya pergi ke klinik, nanti di sana diberikan surat sakit, istirahat di rumah. Kami mohon, kami ini kan ya namanya perempuan ya Pak, kalau di pekerjaan yang daerah sawit ini kan ya agak, kalau tengok kita kan agak rawan gitu ya. Tapi cuman kami himbau kok, cuma permintaan kami semoga pimpinan selalu memperhatikan perempuan, bagi kaum perempuan ini gitu. Itu Pak, biar kalau kerja itu pulangnya berangkat selamat, pulangnya selamat juga. Ketika saya mengalami menstruasi itu ada diberikan izin juga ketika kita merasa sakit, dan ketika kita berinteraksi di lapangan itu sejauh ini tidak ada kita mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak memberi kenyamanan kepada kita. Dan juga yang paling utama, kesempatan saya berkarir sama dengan rekan-rekan saya pria, karena saya sudah menjalani proses ini, menjalani dari tahap asesmen, dan saya diberi kesempatan itu, dan saat ini saya bisa menduduki jabatan ini. Jadi kita memastikan bahwa setiap ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan value kita, kode etik, pelecehan seksual, itu semua kita berikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perusahaan. Nah, di samping itu kita punya medium, Pak. Jadi kita ada beberapa medium yang dapat digunakan ketika mereka ingin menyampaikan laporan-laporan jika terjadi pelecehan seksual. Sebagai contoh, untuk medium yang sifatnya kelembagaan, kita punya LKS Bipartit, kita punya Value Champion, kita punya HR Departemen, Komite Gender, yang mana mereka bisa menyampaikan ketika ada pelanggaran-pelanggaran tersebut. Di samping itu kita juga mengakomodir dari sisi sistem. Mungkin ada karyawan kita yang enggan untuk melapor secara langsung, mereka bisa gunakan whistleblowing system. Di situ kerahasiaan telapor juga kita jamin. Nah, dengan adanya medium-medium yang kami siapkan tersebut, maka segala hal-hal yang berpotensi adanya pelanggaran itu akan cepat kami ketahui dan akan cepat diselesaikan. Dan kita juga selalu menjaga kerahasiaan untuk pelapor sehingga ada keadilan dalam hal setiap penyelesaian pelanggaran tersebut. Norma ketenagakerjaan itu kan berlaku di seluruh Indonesia dan dikawal oleh pegawai pengawas kita atau pegawai pengawas ketenagakerjaan yang ada di provinsi dan pusat. Nah, oleh karena itulah terkait dengan perlindungan terhadap pekerja perempuan, kita menekankan agar pegawai pengawas kita juga memberikan tekanan ya, atau memberikan satu perhatian khusus terkait dengan implementasi atau pengawalan terhadap norma ketenagakerjaan terkait dengan perlindungan perempuan ini. Upaya nyata yang dapat dilakukan guna melindungi pekerja perempuan di tempat kerja adalah dengan membuat aplikasi pengaduan terkait dengan perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja. Aplikasi ini tidak hanya mengakomodir pengaduan terkait kekerasan seksual di tempat kerja, secara umum diperuntukkan dalam pengaduan terkait pelanggaran norma kerja perempuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan diluncurkannya aplikasi pelindungan pekerja perempuan di tempat kerja, diharapkan akan mempermudah akses pengaduan bagi korban terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perusahaan, dan pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat menindaklanjutinya dengan segera. Pengawasan ketenagakerjaan bukan hanya tanggung jawab satu daerah, tetapi merupakan upaya kolektif di seluruh wilayah Indonesia. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan di tempat kerja. Pekerja perempuan, kamu terlindungi.